Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini Bu Wiwi akan membahas materi dengan judul Belajar Efektif. Apa saja yang nanti akan kita pelajari? Yang pertama, arti belajar. Yang kedua, tipe belajar. Ketiga, kesulitan belajar. Yang keempat, cara belajar efektif. Baik, nah untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama, kalian dapat memahami makna dari belajar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan tipe-tipe belajar. Yang ketiga, kalian dapat mengatasi kesulitan belajar. Yang keempat, mempunyai jadwal belajar yang efektif. Baik anak-anakku, kita akan membahas yang pertama, arti belajar. Apakah arti belajar? Proses atau usaha yang dilakukan setiap individu dalam memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang tipe-tipe belajar. Tipe yang pertama, visual. Gaya belajar visual ditandai dengan preferensi untuk belajar dengan menggunakan gambar, grafik, warna, imajinasi visual, dan spasial. Nah, kalau kamu memiliki pemahaman di hal-hal tersebut, berarti kamu tipe orang-orang dengan gaya belajar visual. Misalnya, kamu punya sense yang baik saat membaca peta atau mengikuti instruksi sesuai dengan gambar. Jika kamu merasa nyaman belajar dengan gaya ini, maka media belajar yang cocok adalah mengembangkan mind map, menggunakan flashcard bergambar atau melalui video. Mulailah membuat catatan dengan warna yang menarik dan beberapa contoh gambar agar kamu bisa melatih kreativitas dan belajar dengan efektif. Tipe yang kedua, auditori. Gaya belajar auditori ditandai dengan kemudahan dalam memproses informasi dengan baik dari berbagai sumber suara, seperti penjelasan guru, pidato, rekaman suara, dan lain-lain. Biasanya, orang yang cocok dengan gaya belajar auditori ini lebih senang mendengarkan materi di kelas atau duduk diam mendengarkan audiobook. Orang dengan gaya belajar aural juga memiliki kecenderungan untuk sukses di bidang musik karena mempunyai sense yang baik terhadap nada dan ritme. Jika kamu adalah pelajar aural atau auditori, gunakanlah bantuan musik dalam aktivitas belajarmu. Manfaatkan juga waktu di kelas untuk mendengarkan guru, merekam materi, atau mengulang materi. Kamu juga bisa belajar dengan membuat musikalisasi materi pelajaran agar kamu bisa mudah memahaminya. Tipe yang ketiga yaitu verbal atau linguistik. Gaya belajar verbal ditandai dengan preferensi untuk menggunakan kata-kata, baik dalam membaca maupun menulis dalam memahami pelajaran. Pelajar verbal nyaman dengan banyak membaca, berbicara, dan menulis saat belajar. Pelajar verbal juga cenderung menyukai permainan kata, puisi, pantun, menemukan arti kata. Jika kamu adalah pelajar verbal, cari berbagai cara untuk selalu mengaitkan materi pelajaran dengan tulisan dan bacaan. Kamu juga dapat menggunakan teknik mnemonik atau membuat akronim dan tuangkan dalam bentuk tulisan.
Kamu juga bisa mengulang materi pelajaran dengan membacakannya secara lantang atau membuat permainan kata bersama teman-teman. Gaya belajar yang keempat adalah kinestetik. Gaya belajar kinestetik biasanya ditandai dengan cepatnya menerima dan mengolah informasi dari hal-hal fisik. Misalnya saja sentuhan, kehadiran alat peraga, dan partisipasi diri sendiri dalam proses belajar. Kamu cenderung merasa perlu untuk mengalami sesuatu secara langsung untuk benar-benar memahami suatu hal. Kamu juga punya sense yang baik tentang tekstur dan bentuk. Biasanya, anak dengan gaya belajar kinestetik menyukai kegiatan fisik seperti olahraga. Agar lebih memahami pelajaran, kamu dapat membuat alat peraga. Baik, anak-anak, itu adalah 4 tipe belajar. Sekarang, tipe belajar yang kelima yaitu logikal atau matematikal. Biasanya kamu akan cepat menyadari suatu bentuk pola dan melihat ketertarikan satu informasi dengan informasi lainnya yang biasanya tidak disadari oleh banyak orang. Kamu juga bisa memahami sesuatu dengan menyambungkan koneksi-koneksi dari berbagai detail dan menyusunnya dengan terorganisir seperti bermain puzzle. Pelajaran yang bersifat problem solving skill, sistematis, dan tidak perlu mengandalkan hafalan adalah kunci utama bagi kamu yang termasuk dalam tipe logikal atau matematikal. Tipe yang keenam yaitu sosial atau interpersonal. Gaya belajar interpersonal biasanya ditandai apabila kamu memiliki kemampuan sosial yang baik, seperti berkomunikasi dengan verbal maupun tulisan. Kamu akan lebih nyaman berkonsultasi dan diskusi pelajaran bersama guru maupun teman kelas. Juga suka belajar dengan mengutarakan ide dan mendiskusikan materi pelajaran yang terkait. Tipe yang terakhir yaitu solitary atau intrapersonal. Kamu suka belajar di keadaan sepi atau menyendiri. Nah, bisa jadi kamu termasuk salah satu tipe solitary atau intrapersonal. Bisa jadi kamu cenderung punya gaya belajar yang seperti ini. Karena dengan mengerjakan semuanya sendiri, kamu bisa membuat dan mengetahui personal interest dan goal. Biasanya kamu lebih senang membaca buku atau pelajaran dari laptop atau HP. Nah, itu semuanya adalah tipe-tipe belajar. Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang kesulitan belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni hal-hal atau keadaan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri. Yang pertama, bersifat kognitif, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. Kedua, bersifat afektif, antara lain labilnya emosi dan sikap. Ketiga, bersikap psikomotor, antara lain seperti ketergantungan alat-alat indera penglihat dan pendengar. Faktor eksternal yakni hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa. Faktor eksternal meliputi segala situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contohnya, ketidakharmonisan hubungan ayah dengan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan perkampungan atau lingkungan masyarakat. Contohnya, wilayah perkampungan kumuh atau teman sepermainan banyak yang nakal. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Contohnya, kondisi sekolah yang kurang memadai seperti kondisi guru dan alat belajar yang berkualitas rendah. Untuk selanjutnya, kita akan bahas tips belajar efektif. Yang pertama, pengulangan berkala. Bagaimana caranya? Yang pertama,
Untuk memaksimalkan belajarmu, belajar sebentar namun sering. Neuroscientists membuktikan bahwa sinapsis atau titik temu antara terminal salah satu neuron dengan neuron lain yang membuat mengingat dan memahami banyak hal. Ini berarti bahwa akan lebih produktif untuk belajar secara teratur dengan beristirahat dengan tidur di antaranya. Coba kamu buktikan sendiri, berlatihlah belajar 15 menit setiap hari dalam seminggu. Cara belajar seperti itu akan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Cara yang kedua, temukan gaya belajarmu sendiri. Setiap orang mempunyai cara belajar efektif yang berbeda dengan yang lainnya. Ada yang cepat menangkap pelajaran dengan menonton tutorial video. Ada juga yang belajar bersama-sama dengan teman ataupun belajar sendiri dalam lingkungan yang sepi. Yang ketiga, tidur yang cukup. Tidur dan istirahat yang cukup merupakan hal yang vital dalam menyimpan informasi di dalam otak. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard, menunjukkan bahwa mahasiswa yang istirahat dengan cukup pada malam harinya dapat mengingat bahan pelajaran sebesar 35% lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar pada pagi hari dan melakukan tes di malam hari tanpa tidur di antaranya. Yang keempat adalah fokus. Jika kamu orang yang suka menunda-nunda ketika akan belajar, contohnya browsing melalui handphone, kamu harus rela untuk mematikan ataupun men-silence semua perangkat elektronik apapun yang dapat mengganggu waktu belajarmu. Kamu juga dapat pergi ke perpustakaan untuk belajar karena suasananya yang kondusif dan cenderung lebih sunyi. Nah, ada teknik lain yaitu teknik The Pomodoro Technique, ya. 1. Atur waktu selama 20 menit belajar. Kemudian ketika timer berbunyi, gunakan waktu 5 menit untuk istirahat agar pikiran menjadi lebih tenang dan rileks. Pembelajaran jeda tersebut juga dapat memberikanmu motivasi supaya tidak bosan dan jenuh dalam belajar. Setelah 5 menit istirahat, saat kembali timer selama 25 menit kembali dan mulai belajar kembali dan seterusnya. Cara yang keenam, selesaikan hal sulit. Menyelesaikan hal yang sulit terlebih dahulu setiap harinya adalah tips berikutnya. Ketika kamu telah menyelesaikan hal lebih susah, perasaanmu akan menjadi lebih baik dan percaya diri pada hari tersebut. Selain itu, kamu akan termotivasi untuk menyelesaikan hal-hal lain yang relatif lebih mudah. Cara yang ketujuh, olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Terdapat beberapa aktivitas yang telah terbukti dalam mengembangkan kemampuan otakmu, seperti berolahraga, meditasi atau tahajud, atau berdiskusi dengan teman-teman kamu. Hal-hal tersebut bertujuan merangsang pembentukan neuron-neuron baru di dalam otak. Cara yang kedelapan, belajar di lingkungan yang kaya visual. Kamu dapat menghafal dengan jauh lebih cepat dan efektif di lingkungan lebih kaya akan keragaman secara visual. 2 buah kelompok mahasiswa diteliti untuk mengingat kata-kata secara acak. 1 kelompok belajar dengan berpindah-pindah ruangan kelas, sedangkan 1 kelompok lainnya hanya belajar di sebuah ruangan tanpa berpindah-pindah. Kelompok yang belajar dengan cara berpindah tempat dapat mengingat kata-kata acak tersebut 40% lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya yang tidak berpindah. Jadi, kamu juga bisa menerapkan teknik berpindah tempat ini ya, agar proses mengingatmu menjadi lebih cepat. Cara yang ke-9 yaitu belajar dengan menyenangkan, namun serius. Sebuah studi sains modern mengatakan bahwa belajar dengan menyenangkan atau fun akan mempercepat kamu memahami dan mengingat suatu hal. Oleh sebab itu, energi positif sangat penting dalam proses belajarmu. Cara yang ke-10 yaitu belajar dengan interval. Untuk dapat mengingat sesuatu dalam jangka waktu yang lama, ulangi belajarmu dengan berkala atau berinterval. Sebagai contoh, ketika kamu menghafalkan sebuah kosakata di dalam sebuah kamus,
Belajar paling efektif adalah dengan mereview kata-kata tersebut dalam 1 atau 2 hari setelah kamu menghafal kata-kata tersebut pertama kali. Kemudian setelah seminggu dan setelah 1 bulan. Hal ini jauh lebih baik dan efektif dibanding mengulanginya setiap hari. Tentunya hal ini tergantung pada kebutuhanmu belajar materi tersebut dan waktu yang menuju hari ujian. Yang ke-11, 30% membaca, 70% mengulangnya. Jika kamu memiliki waktu 1 jam untuk mempersiapkan presentasi atau pidato, gunakan 20 menit untuk membaca dan mempelajarinya. Kemudian gunakan 40 menit untuk mempraktekannya. Jadi, gunakan 2/3 waktumu untuk mengulang dan mempraktekannya, sedangkan 1/3 dari waktu untuk memahami materinya. Yang ke-12, lakukan tes diri. Tepat setelah kamu belajar, usahakan lakukan tes untuk dirimu sendiri dengan cepat atas materi yang sudah kamu pelajari. Bukan tes yang susah dan lama, hanya instan tes yang mewakili materi pelajaranmu. Yang terakhir, jangan memaksakan diri. Ketika kamu sedang tidak mood untuk belajar, lakukan sesuatu yang dapat mengembalikan moodmu. Jadi, belajarlah tanpa ada paksaan, baik dari orang lain ataupun suatu hal. Nah, demikian anak-anak, materi kita hari ini yaitu belajar efektif. Sampai bertemu dengan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.